Salam Bapak Ibu Saudara dalam berkat taat kepada Allah meskipun tengah menderita. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur bahwa dalam perjalanan hidup yang tidak mudah ini, Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Bahkan Engkau berharap agar umat-Mu tetap setia membagikan kasih-Mu kepada dunia ini. Berkati juga bagian dari firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia 20 ayat 7-18. Kita baca ayat 11 dan 12 yang berkata demikian. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Allah, setiap kita pernah mengalami yang namanya penderitaan, kesusahan, kesedihan, kekecewaan, entah yang berat, yang sedang, atau yang ringan-ringan saja. Ada banyak penyebabnya. Barangkali situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini, yaitu pandemi COVID-19, menjadi salah satu pemicu mengapa kita mengalami hal-hal seperti itu, yang mempengaruhi aspek kesehatan kita, aspek ekonomi kita, aspek kenyamanan hidup kita, bahkan aspek kondisi kerohanian kita. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, perikop firman Tuhan khususnya ayat 11 dan 12 yang kita baca dan renungkan saat ini mencatat beberapa hal penting, yaitu pertama, Tuhan yang gagah menyertai Yeremia. Nabi Yeremia banyak mengungkapkan keluhannya karena penderitaan, karena tekanan mental, karena depresi yang ia alami ketika Imam Pastihur, kepala rumah tangga, kepala rumah Tuhan, memukul dan memasung Yeremia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Ayat 1 dan ayat 2. Dalam kondisi seperti itu, Yeremia sangat yakin bahwa Tuhan menyertainya. Firman Tuhan menjamin bahwa Tuhan menyertai orang percaya, apalagi Yeremia sebagai nabinya, dalam rangka menyuarakan firman Allah. Penyertaan Tuhan itu berkata demikian, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Tuhan menyertai Yeremia.
juga menyertai kita. Kedua, Tuhan sanggup mengatasi penyebab dari penderitaan yang dialami oleh Yeremia. Secara jujur, Yeremia mengungkapkan kepada Tuhan rasa sedih, rasa kecewa, dan rasa marahnya. Kata-katanya kepada Allah menunjukkan ia begitu bersungut-sungut. Sampai-sampai ia berteriak, ia berseru, "Kelaliman, aniaya." Ayat 8 menyaksikan seperti itu. Bahkan Yeremia berharap ibunya melakukan aborsi saat ia masih dalam kandungan. Dan Yeremia mengutuki hari kelahirannya sendiri. Tetapi di sisi lain, Yeremia tetap setia kepada Allah. Yeremia tidak ada niat untuk balas dendam kepada Imam Pashhur. Namun Yeremia yakin keadilan Allah berlaku atas perbuatan Imam Pashhur. Tuhan yang gagah sanggup mengatasi penyebab penderitaan, penyebab kesedihan, penyebab kekecewaan Yeremia dan juga tentu kita. Ketiga, Tuhan menguji orang benar. Tuhan tahu batin dan hati Yeremia. Yeremia yakin bahwa apa yang ia alami sampai menyebabkan ia menderita, susah, depresi, mengalami tekanan mental, Allah mengizinkan itu terjadi dalam arti apakah Yeremia dalam posisi sebagai orang benar. Tak seorang pun yang tahu apa yang ada di batin, yang ada di hati Yeremia. Hanya Tuhan yang tahu benar atau tidak benar, saleh atau tidak salehnya Yeremia. Ayub mengalami hal seperti yang dialami oleh Yeremia. Allah mengizinkan semua itu terjadi juga atas diri kita. Namun kita dapat berpegang pada janji Tuhan melalui firman-Nya yang berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Yakobus 1 ayat 12. Keempat, kepada Tuhan Yeremia serahkan perkaranya. Di tengah situasi dan kondisi seperti itu, Yeremia tak kuasa menolak panggilan Allah kecuali ia memilih untuk setia melayani Tuhan. Allah akan menyelesaikan semua perkaranya, kondisinya, masalahnya. Ia berserah penuh kepada Allah untuk dipakainya. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, mengiring Allah, mengikut Kristus Yesus di dalam kekuatan karya Roh Kudus, tidak menjadikan kita memiliki kekuatan supranatural. Tidak pula membuat kita berkuasa atas dunia ini ataupun memberikan jaminan kelimpahan dan kemapanan dalam segala hal. Sebaliknya, sebagai orang percaya, pengikut Kristus, membuat hidup kita penuh tantangan dan risiko. Untuk memperjuangkan iman kita, sering diperhadapkan dengan penderitaan, kepedihan, dan tekanan. Namun ada kekuatan
keberanian, dan penghiburan dari Tuhan, bahwa Allah yang gagah di dalam Yesus Kristus Tuhan menyertai umat-Nya, juga menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa mampu bertahan hidup dekat denganmu dalam situasi dan kondisi apapun. Kami rindu senantiasa memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.